Halo teman-teman, welcome back in Dell Infoline channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang attributing in GIS with QGIS. Oke. Nah, di video yang sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang atribut pengolahan atribut ataupun pengolahan tentang GIS atau pengenalan basic tentang GIS khususnya di QGIS. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton wajib tuh ditonton dulu, dan bagi teman-teman yang pengen tahu di mana bisa menontonnya itu bisa di link deskripsi di bawah ini, dan juga pojok kanan atas itu ada tombolnya di sana. Jadi bagi teman-teman wajib nonton dulu, karena ini rangkaiannya di video ini rangkaiannya adalah today class. Jadi di mana rangkaiannya akan berurutan. Jadi bagi teman-teman yang kelewatan wajib deh ditonton dulu. Jadi teman-teman sebelum itu tonton dulu yang belum nonton, dan jangan lupa untuk stay tune di sini karena kita akan membahas tentang materi baru di QGIS class. Di today class ini kita akan belajar tentang lesson baru di QGIS. Nah, salah satu materinya tentang atribut, teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Ramdhani. Saya salah satu trainer dan juga praktisi GIS. Jadi saya akan mencoba berbagi materi-materi atau sharing tentang apa yang saya ketahui tentang GIS ini, dan khususnya bagaimana mengelola atribut di software QGIS. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk stay tune dan terus pantengin video ini. Di video kali ini kita akan masuk ke dalam layar QGIS. Jadi ini layar QGIS-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Nah, ada dua data ini. Nah, mungkin selanjutnya saya akan masuk ke attributing. Apa itu attributing atau atribut? Atribut itu adalah data di mana data save file atau data GIS itu merupakan smart data. Jadi di dalam datanya itu tidak hanya menampilkan gambar, teman-teman, ataupun itu dia memiliki nilai koordinat, memiliki data atribut. Nah, bisa melihatnya itu di mana? Kita coba klik di point. Untuk klik di situ ada open attribute table, kita klik. Jadi ada kolom ID, keterangan X dan Y. Ini adalah atribut. Di poin ini nanti ada data ini, dan nanti ini bisa ditampilkan, bisa ditambahkan, dan juga sebagai bahan analisis. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau simpelnya atau dasarnya? Sebenarnya dalam atribut itu ada dua, menambahkan kolom yang penting itu, dan mengurangi kolom. Bagaimana kalau kita mau menghapus? Nah, caranya kita di sini ada menu editing mode, kita klik, terus di sini ada delete field. Nah, di delete field di sini contohnya X sama Y saya mau buang ya. Langsung kita buang nih, pakai CTRL juga bisa nih biar kalau misalkan cepat. Jadi langsung di oke, langsung nih hilang kan. Selanjutnya, contohnya ketika tadi ini kita menghilangkan nih, saya mau menambahkan. Nah, kalau mau menambahkan field tuh kita tambahkanlah ada dua. Nah, di sini kita tambahkan secara manual dulu ya fieldnya. Tambahkan field. Saya mau ngasih ini aja angka. Misalkan di sini skor. Nah, di sini kita huruf besar semua skor. Di sininya saya pakai decimal real. Di sininya precisionnya 2 angka belakang koma. Dan lainnya kita kasih 15. Oke. Nah, di sini skor. Selanjutnya, bagaimana kalau saya juga ingin menambahkan X dan Y tadi, mau menyantumkan nilai koordinat? Caranya di sini kita pakai menu, kalau tadi new field, kita pakai yang open field calculator. Setelah itu di field calculator, nanti di sini kan ada create new field. Nah, di sini outputnya kita isi misalkan X. Ini untuk menambahkan nilai koordinat ya. Di sininya kita pakai desimal, di sini 10, di sininya kita kasih 5 lah, 5 angka belakang koma. Terus kita masuk ke geometri. Menu geometri. Nah, ini geometri. Kita cari yang namanya ini X ya, kita sesuaikan X yang ini, $X. Nah, nanti dia bakal outputnya seperti ini. Kita oke. Nah, ini teman-teman udah ada kan? Nah, ini udah ada. Nah, misalkan ke select seperti ini, kita tinggal invert select atau CTRL plus R berbarengan. Terus kita tambahin satu lagi ya, berarti kan Y. Di sininya sama, kita pakai yang real. Di sininya tadi 4, kita sesuaikan. Terus kita masuk ke geometri lagi teman-teman. Di geometri, terus kita cari, berarti ini Y ya. Kita cari yang $, teman-teman. Y$. Oke, seperti ini. Kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sederhananya seperti ini. Kita akan menambahkan dan mengurangi field atau kolom-kolom itu. Ini untuk
Tahap pertama, ini dasarnya banget. Jadi kita ketika mau menambahkan atau mengurangi kolom, menambahkan nilai koordinat, kita dua fungsinya tuh ada yang new field. Jadi kalau misalkan new field ini kan kolom kosong, kita bisa isi nih. Misalkan skornya karena kita bikinnya tipenya itu adalah angka, berarti ya harus angka, nggak bisa string ya. Misalkan ini 98, 25 atau 40. Nah, gini. Nah, ini contohnya untuk yang manual. Nah, kalau untuk menambahkan nilai koordinat atau luas itu menggunakan function yang open-field calculator tuh. Jadi nanti ada misalkan area. Jadi kalau area di geometri juga nanti misalkan ditambahkan $area, nanti keluar areanya. Kalau ini khusus untuk koordinat. Ini untuk dasarnya, basic-basicnya untuk yang ini. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita tinggal klik ini lagi terus kita save. Nah, nanti dia bakal kita cek ya, kita cek lagi. Nah, sudah ditambahkan. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin data ini teman-teman. Jadi kita punya data nih, data atribut ini tuh ternyata nanti saya pengen punya data double nih, misalkan contoh. Data double-nya tuh berapa nilai koordinat. Nah, pengen saya plot. Nah, contohnya ini teman-teman bisa melakukan hal itu, teman-teman. Sederhananya bisa kayak gitu. Sederhananya bisa teman-teman nanti ke depannya bisa kayak gitu modelnya. Jadi keunggulan JIS itu bisa integrasi ke beberapa software lainnya, teman-teman. Jadi teman-teman tanpa harus susah payah input manual atau. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah dari menu plugin. Jadi di plugin dulu ya, dipastikan bahwa teman-teman itu sudah terinstall yang namanya pluginnya atau fitur tambahannya. Itu jadi teman-teman ke menu plugin, terus di pencarian teman-teman tulis seperti ini, spread, nanti ada spreadsheet, layer, terus teman-teman nanti install plugin. Kalau yang udah terinstall biasanya di sininya uninstall gitu. Kalau sudah pastikan sudah, nanti untuk menggunakannya dari menu layer, terus sini ada add layer. Nah, di add layer nanti teman-teman masuk ke add spreadsheet layer. Di menu ini kita browse di mana datanya. Nah, di sini kan data tabelnya sudah saya sediakan. Jadi saya mau ngupload titik koordinat ini langsung ke QGIS-nya. Nanti masuk ke geometri di checklist, X dan Y-nya disesuaikan. Jadi sesuaikan dulu nilai bujur dan lintangnya. Jadi X dan Y-nya di mana gitu. Nah, nanti kan seperti ini, tampilan tabelnya itu kan seperti ini, terus kita oke. Kita oke. Nah, dia akan langsung otomatis nih. Nah, udah ada kan di sini nih datanya, data table sheet-nya muncul di otomatis. Nah, bagi teman-teman juga sebelumnya tadi mungkin sempat kelewat di layer tadi. Ini ada yang kelewat dikitnya ya. Mungkin bagi teman-teman nanti biar nggak bingung, di add layer, di add spreadsheet kan tadi setelah kita memilih ini data table ini, nah di geometri kan nanti kita kan milih X dan Y ya. Jangan lupa di reference systemnya juga diklik ya, dipilih gitu. Maksudnya bukan hanya diklik, dipilih. Ini kita pakai yang geografis. Nah, ini udah ada, nanti oke, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Data tabelnya ini data table sheet gitu kan. Nah, ini data table sheet ini tinggal kita ekspor teman-teman. Ininya juga udah. Nah, sudah teman-teman. Jadi sekian untuk video kali ini. Saya Rizky, saya pamit undur diri dan see you in the next video.